Ya, oke, siap, Oke. Bun. Makasih, Bu Eh, Aklis. Oke, Assalamualaikum, Bunda. Izin ya, Bun. Nah, atas ya, waktunya aku ada tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ada tugas PPG mengenai tentang lanjutan masalah dari LK 1.1, yaitu LK 1.2 tentang eksplorasi identifikasi masalah, Bun. Nah, di sini saya ingin menanyakan menurut eh, Bunda gitu atas permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya gitu, Bun. Mohon izin share screen ya, Bun. Halo, suaranya mana? Ya, terdengar Bun suaraku? Terdengar. Oke, siap. Ya. Nah, sudah layar, udah tampil Bun di layar Bun? Sudah. Ya, di sini jadi saya mengangkat masalah itu yang terjadi, permasalahan yang ada di dalam kelas saya, Bun. Masalah yang telah saya identifikasi itu adalah pedagogi, literasi, dan numerasi. Nah, untuk di poin pertama ini, saya mengangkat kurangnya pengaruh model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena memang yang saya alami di dalam kelas ini masih kurangnya penggunaan model pembelajaran, Bun, sehingga anak-anak peserta didik ini kurang apa ya, minat minat belajarnya menjadi rendah gitu, Bun, ketika gurunya ini tidak menggunakan model pembelajaran. Jadi pembelajaran menjadi monoton. Eh, untuk menurut Bunda, mohon sarannya, Bun, atau masukannya, Bun, untuk terkait masalah ini, Bun. Baik. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bunda terdengar? Terdengar, Bun? Baik. Nah, untuk literasi dan numerasi dan kurangnya penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran seperti apa sih? Kan kita harus tahu dulu ya. Ya, Nah, betul. nah, yang harus kita pahami di situ ya. Nah, untuk teman-teman guru di lapangan biasanya menggunakan model, metode, dan strategi yang pada umumnya kita temui. Nah, jadi di sini teman-teman guru juga harus melihat pada saat awal pembelajaran, nah, pada saat proses pembelajaran, Ya. bagaimana reaksi peserta didik kita. Nah, kan gitu ya. Nah, Betul. itu yang harus disampaikan sebagai pengelolaan pembelajaran. Jarang. Betul. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa sebenarnya udah terjawab ini. Ini sudah jawaban. Nah, yang Budini tuliskan di sini sudah jawaban ya. Jadi harus bagaimana gurunya? Berarti harus memperkaya diri, harus mengupdate diri dalam melakukan pembelajaran supaya siswa didik kita, peserta didik kita termotivasi untuk pelajaran literasi numerasi. Jadi bisa menggunakan berbagai macam model, berbagai macam metode, berbagai Iya, macam betul. strategi supaya tingkat kejenuhan siswa dalam belajar itu berkurang, bahkan nol, gitu Iya. ya. Nah, itu yang harus kita ingatkan ke teman-teman, ke diri diri sendiri. Jadi jangan untuk melakukan update diri, jangan takut melakukan kegiatan pembelajaran out of the box istilahnya. Itu harus Iya. kita lakukan sebagai seorang guru. Oke, itu jawaban nomor satu ya. Iya, oke, Kemudian siap. apa pertanyaan? Oke, itu terima kasih atas jawabannya, Bun. Itu terkait model pembelajaran. Nah, untuk yang kedua ini adalah kesulitan, Bun. Kesulitan belajar siswa
termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Nah, yang saya angkat di sini adalah begitu rendahnya motivasi peserta didik. Apalagi yang kita ketahui juga ini kan di SDN Cengkareng Timur 19 Petang ini kan masuknya siang ya Bun ya. Nah, ketika Ya, di dalam kelas itu saya suka menemui beberapa siswa itu yang mengantuk gitu Bun ketika belajar. Sehingga kan ini motivasi belajarnya kan rendah ya Bun ya. Gitu. hmm, baik. Ah, untuk kita lihat eh, model pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ini anak kebutuhan khusus. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang harus kita perhatikan. Anak yang istimewa, yang saya katakan berkebutuhan khusus, bukan Ya, berkebutuhan betul. khusus, saya katakan itu istimewa. Bukan hanya anak istimewa, tapi pembelajaran berdiferensiasi ini juga harus dipahami oleh guru pada anak yang dengan kategori normal. Oke. Kita harus ingat karakter peserta didik kita, audio, belajar secara audio, belajar secara visual, ada yang belajar dengan karakter Cantik. kinestetik, gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada juga anak didik kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan kognitif, kemampuan selain kognitif dan kemampuan Motoriknya. pengetahuannya yang terbatas. Itulah yang harus diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi, Ya sih. termasuk anak istimewa. Rendahnya motivasi belajar peserta didik kembali ke guru. Rendahnya motivasi belajar peserta didik kita kembalikan ke orang dewasa. Orang dewasa di sini orang tua dan guru. Betul. Bagaimana pola didik orang tua di rumah dan bagaimana pola guru atau strategi yang guru lakukan untuk memotivasi belajar siswa. Jadi guru juga harus menggunakan berbagai cara melakukan inovasi dalam pembelajaran supaya tingkat kejenuhan siswa dalam belajar tidak timbul. Jadi anak makin bersemangat dengan kita, kehadiran kita di nanti-nanti. Itulah guru yang baik. Oke, Kehadiran baik. nanti. Oke, lanjutkan. Materi Berarti berapa tetap lagi nih? senternya tetap di guru ya, Bun ya. Balik Nah, lagi ke gurunya sebagai fasilitasi harus menempatkan anak atau peserta didik sebagai sentral. Jangan guru yang jadi sentral. Iya sih. Kita gali dengan berbagai metode supaya anak mampu mengeksplor kemampuan dirinya. Dengan cara apa? Metode inquiry, metode PBL, PJBL. Kita pernah dengar itu? Iya, Nah, Bun. itu guru siswa termotivasi. Nah, guru akan terbantu, ya. Selain kontekstual, pembelajaran itu secara kontekstual itulah yang harus kita perhatikan. Oke ya, berpusat pada peserta didik, Didik. bukan pada gurunya. Oke, dilanjut. Oke, siap, Bun. Nah, untuk terkait masalah selanjutnya yaitu materi. Nah, ini yang apa ya, yang menjadi hal bukan hal lumrah ya, Bun ya. Memang setiap guru mungkin yang saat ini tuh masih masih bertanya-tanya gitu tentang HOTS ini. Materi Ya, terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, HOTS. Nah, yang saya angkat di sini adalah pemberian materi pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS, High Order ya. Thinking Skill gitu. Nah, sedangkan yang kita ketahui Sekarang yang apalagi ya, ya lanjut. yang iya, yang kita ketahui pun kan di kurikulum Merdeka ini kan memang mengupgrade ya Bun ya. Dari si Ya, kurikulum 13 ini apalagi kelas 1 memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Tapi memang ketika gurunya memberikan apa ya
penjelasan materi tentang materi yang berbasis HOTS ini, anak di kelas itu masih kadang masih suka kebingungan gitu, Bun. Nah, jatuhnya akhirnya output yang mereka terima itu adalah berujung dengan miskonsepsi gitu, Bun. Hmm. Entah Oke. mungkin bahasa yang digunakan gurunya pun ketinggian gitu ya untuk seumuran anak SD gitu atau gimana atau memang anak SD-nya ini yang kurang berpikir kritis gitu, Bun. Oke. Baik, Bunda jawab. Tadi sudah sebagian sudah Bunda jawab. Iya. Mindset kita harus kita rubah. Pola kemarin yang kita dapatkan HOTS itu hanya di penilaian. Iya, Betul? betul. Betul. Sebenarnya dari kurikulum 2013 itu sudah ada HOT, pembelajaran HOT. Iya. Pembelajaran dan penilaian yang namanya penilaian proses. Jadi mulai dari pembelajaran sampai nilai akhir. Gitu ya. Cuma memang di bedanya di dalam K13 nanti konsepnya kepengetahuan. Di sini dengan adanya P5 konsepnya banyak menanam pada siswa ya. Nah, yang harus kita kita garis bawahi. High order thinking skill bukan hanya soalnya, bukan hanya materinya yang sulit. Hot itu pembelajaran yang hot bagaimana siswa didik kita menemukan itu. Menemukan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru, persoalan yang diberikan oleh guru, mereka menemukan. Itu yang saya sampaikan tadi, menggunakan metode inquiry dengan mengeksplor kemampuan siswa melalui pembelajaran PBL atau JBL, itulah yang akan mengeksplor diri kita, diri siswa kita. Jadi sekali lagi, bila anak menemukan jawaban sendiri dari persoalan atau permasalahan dalam pembelajaran, akan melekatkan gurunya. Bunda memperhatikan banyak guru-guru hanya konsepnya hot, tapi Iya. pada pelaksanaannya masih lot. Lot. Karena masih menggunakan banyak metode ceramah. Betul apa betul? Betul, Bu. Nah, itu makanya mungkin guru ini apa ya masih kurang memahami gitu antara HOTS dan Oke. LOTS gitu. Karena Ya, ya dibilang beda jadi tipis juga enggak juga gitu ya. wah, beda jauh. Iya, Lot itu makanya. guru yang banyak berperan. Oke. Kalau metode yang harus mengarahkan berpikir kritis, harus betul menggali kemampuan peserta didik. Berfokus pada peserta didik. Itu yang harus dilakukan. Untuk itu guru harus mau mengupgrade dirinya, mengupgrade mindsetnya bahwa saya bukan satu-satunya sebagai sumber informasi. Kalau hanya sumber informasi, Google lebih pintar, ya. Ya. Tapi bagaimana kita menggiring kita guru sebagai fasilitator untuk menggiring siswa didik mampu menemukan jawaban dari satu persoalan atau permasalahan. Ya, itu. Jadi itulah yang dikatakan pembelajaran kos. Bukan hanya dikasih soal kerjakan, tidak. Ini permasalahan seperti ini nih. Bagaimana ya? Coba kalian pernah menemukan masalah ini di lingkungan sekitarnya? Jangan nanti didiskusikan. Akhirnya anak itu akan berpikir, akan menemukan semua ide-idenya. Ya. Jadi Oke. bagaimana guru bisa mengolah pembelajaran dengan baik? Oke? Oke, Jawaban baik. Bunda.
Oke, berarti dengan kata lain itu untuk yang untuk pembelajaran berbasis HOTS ini mungkin bisa dilakukan secara berdiskusi gitu ya Bun ya. Karena kan Betul, untuk betul. apa ya memompa ya, penalaran Memotivasi. kritisnya mungkin gitu ya. Betul, betul. Oke Untuk siap. supaya anak mampu mengeksplor melihat apa ide-ide yang dia dia miliki di dalam pembelajaran itu dituangkan baik tertulis maupun lisan. Iya, iya. Oke. Oke, siap Bun. Oke. Nah, terakhir Bun, satu lagi Bun. Nah, ini kan yang kita ketahui pun juga kan memang guru itu memang harus selalu mengupgrade ya. Apalagi di zaman sekarang Ya. pesatnya perkembangan teknologi gitu ya Bun. Nah, di sini itu yang masih saya temui adalah pembelajaran belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam melaksanakan pembelajaran. Gitu. Ini menurut Bunda gimana Bun? Nah, bagi guru-guru biasanya untuk guru-guru usia muda untuk pembelajaran memanfaatkan TIK tidak ada. Karena materi ada bisa dapat dimanapun itu ya. Nah, untuk guru senior memang pembelajaran TIK masih dianggap agak sulit bagi mereka. Tapi bukan alasan untuk tidak mampu memanfaatkan itu. Jadi dalam hal ini perubahan itu sebagai guru kita mengikuti perubahan-perubahan. Karena sebenarnya yang memang abadi itu perubahan. Tidak ada hal yang hanya stuck di tempat untuk sukses, tidak. Kita harus mengikuti perkembangan zaman bagi yang sepuh. Mungkin dia tidak bisa memanfaatkan teknologi digital, teknologi komputer, tapi dengan berkolaborasi. Iya. Berkolaborasi dengan guru yang lain, dia pasti bisa memanfaatkan. Ya, itu Oh. jawaban Bunda ya. Oke, siap Bun. Makasih banget Bun atas jawaban-jawabannya. Terus saya juga izin juga ya Bun, nantinya ini akan saya share, di-upload di YouTube untuk keperluan tugas pun dan atau mungkin nantinya juga ini akan menjadi bahan mungkin guru-guru yang lain, pembelajaran guru-guru yang lain gitu Bun. Baik ya, baik, baik. Oke Ya, sih. cukup. Oh ya, sudah cukup Bun. Terima kasih Bunda atas waktunya dan ilmunya. Sama-sama. Amin. Iya, Sukses sehat ya. selalu. Iya, siap. Amin. Terima kasih, Bun. Sehat selalu ya, Bun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya.